Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Hari ini kayaknya Mas Bri kita semangat ya, luar biasa. Teman sahabat Penetro, kenapa kami semangat hari ini? Karena teman kami yang namanya si Ganjus, dia ulang tahun. Dibawanya kami ke Pantai Nostalgia. Di pantai inilah yang saya referalnya Mas Bri ya. Pertama kali ikut Pioneer Walk gitu. Jadi dari perkembangan pertama kita dulu sampai hari ini Mas Bri, bisa nggak kira-kira pendapat Mas Bri disampaikan kepada kami bagaimana perkembangan Pioneer Walk saat ini? Kalau berbicara tentang perkembangan via ini semakin lama makin luar biasa, Pak. Semakin luar biasa ya. Luar biasanya di mana? Ya. Karena yang pertama kita disuguhi oleh informasi yang selalu bertukar di dashboard Pioneer Walk. Itu yang pertama. Yang kedua, ada proyek-proyek di luar PAI sendiri yang akan menjadi ya mungkin penguatan lah ya. Iya, iya. Menambah imun ya. Iya. Yaitu tentang hackathon kan, atau mungkin ya kalau sekarang ini kawan-kawan juga sudah sibuk buat komunitas ini, mau apa real estate, mobil dan sebagainya. Iya. Ada BRI logistik lagi. Betul. Ada KPIG dan lain sebagainya. Ada satu lagi PIC, jangan lupa lah dengan program REM. Rumah Emas Mobil. Benar. Nah, itu sebenarnya juga dilakukan oleh pioner-pioner di Cina, Bang. Mereka juga seperti itu. Nah, kalau sudah penguatannya seperti itu, kenapa kita harus pesimis kan gitu? Betul. Nah, ini pasti pengembangannya lebih luar biasa, apalagi kita tunggu pemenang hackathon yang akan diumumkan. Yang ikut hackathon tuh 3.000 lebih ya? Sudah 4.000. 4.000-an. Wah, berarti bertambah lagi. Saya ketinggalan informasi. Yang ikut kontes hackathon itu 4.000 lebih. Kemudian sebagian besar ada yang difokuskan ke hacker untuk menghacker daripada akunnya Pioneer Walk sendiri. Bisa nggak dibobol itu? Nah, jadi core team dan Nicholas kenapa ini lambat ingin menguji apabila nanti diluncurkan mainnet terbuka tak ada lagi yang bisa ganggu program Pioneer Walk. Supaya dia aman, safety. Jadi pengamanan memang itu penting. Nah, kemudian juga di dashboard kan kita sudah ketahui SDK sudah berjalan, kan gitu, sudah rampung. Jadi tinggal bagaimana nanti kalau di Februari ini berapa orang yang mendaftar di hackathon, kan nanti kemudian disurvei, kemudian dibuat penilaian. Nah, walaupun banyak ya perusahaan-perusahaan yang abal-abal juga mendaftar ya kan, pasti nanti core team juga akan melihat perusahaan-perusahaan besar. Nah, disitulah kalau misalnya mereka sudah join, kemudian ya berkompeten untuk bisa menjadi sebuah penjamin koin untuk ditukarkan, misalnya seperti itu. Nah, misalnya jadi hackathon ini dia termasuk menjaring pengusaha dan pebisnis agar bergabung di Pioneer Walk ya. Dengan dia bergabung maka banyak perusahaan pebisnis yang ikut andil, mungkin membuka toko, membuka usaha dan lain sebagainya, sehingga memudahkan pioner untuk berbelanja. Jadi kenapa tidak diluncurkan open mainnet pada saat ini? Salah satunya itulah dia masih diseleksi di hackathon. Belum target, Pak. Belum target ya. Gitu. Jadi mungkin satu dunia ini kan banyak developer kan gitu kan. Nah, ini mungkin masih ya 4.000. Alibaba masuk, hackathon masuk dan lain sebagainya. Jadi kalau misi 4.000 itu masih sedikit, karena kita berbicara tarafnya kan dunia internasional kan gitu. Tapi kalau misalnya nanti Mitsubishi sudah gabung, Yamaha sudah gabung, kemudian Honda dan lain sebagainya sudah gabung, ya kita kaitannya dengan perusahaan langsung. Memudahkan kan, kita untuk melakukan pembelanjaan koin kita. Seperti itu. Jadi nggak susah lagi kita ke showroom, ke leasing dan lain sebagainya, itu nggak susah lagi. Jadi kalau memang kita lihat mereka mendaftar ke hackathon, semua online saja nanti. Mereka akan terkait dan kemudian kita akan memudahkan untuk berbelanja, itu saja. Iya, jadi pebisnis pengusaha sudah ikut bergabung. Kemudian lagi yang saya lihat ini yang namanya Nicholas ini dia nggak mau dengan exchange luar. Dia akan membuat exchange-nya sendiri. Padahal di luar ya, salah satu contoh Atlantis terakhir dia menargetkan satu koin P $35.000. Ya, itu si Atlantis. Kemudian dia rekomendasi lagi dengan waktu sekian bulan akan naik menjadi $150.000 per satu koin P. Ini orang luar sudah menghargai. Ya, jadi bagaimana dengan penambang yang kalau tidak menghargai koin P-nya? Ini salah besar ini. Ya, jadi sebenarnya yang unik begini, Pak.
kalau misalnya koin Pi kita dihargai $100 pun, misalnya $100 itu sudah sangat besar sebenarnya kan? Kalau kita hanya berpikir pendek. Betul. Kan gitu. Kalau hanya untuk dicairkan besok beli mobil, dicairkan beli rumah, $100 cukup. Sama dengan koin yang lalu-lalu kan gitu, koin-koin yang hari ini kan gitu. Kalau misalnya dilakukan seperti itu ya anggap saja misalnya kebutuhan saya hanya pingin mobil misalnya. Besok entah panjang umur atau tidak misalnya kan gitu. Nah, itu sudah besar. Habis koinnya sekali belanja. Kan gitu. Nah, tapi kan jadi kan tadi gitu. kan Mas Puy pernah ngomong ya bahwasannya kalau koin-koin kripto yang lain ini kenapa bisa cepat disajikan? Kalau saya berprinsip cepat saji, cepat basi. Cepat habis, Bang. Begitu dia muncul, ya sebulan, 2 bulan atau 6 bulan dia tutup. Ya, gambling, Bang, gambling. Gambling. Ada satu lagi orang Indonesia yang membuat koinnya umurnya nggak sampai 6 bulan, saya udah tutup. Tapi tak saya sebutkan namanya siapa. Orang beranggapan ini koin bagus, berharga, rame-rame orang beli. Sekian bulan kemudian tutup, tak ada lagi. Nah. Dan dia pakai figur-figur pengiklanan dari pejabat dan sebagainya. Pejabat-pejabat, artis-artis dan lain sebagainya. Tetapi untuk ini koin Pi Network ini nggak ada pakai artis, nggak ada pakai pejabat. Tapi sudah mengakar sampai lebih kurang di 230 negara. Jadi ya mungkin teman-teman, sahabat-sahabat penggali petir, Pi Network, jaga baik-baik koin kita, jangan diboros-boroskan. Koin ada yang sekarang ini jangan dijual-jual, nanti kena blokir 100 tahun. Nah itu perlu kita ingatkan. Ada satu lagi Mas Peri yang sangat berbahaya. Munculnya aplikasi-aplikasi baru, begitu orang klik, ikut dalam program itu terkuras koinnya. Begitu ikut program itu bisa isi banknya habis semua. Gimana itu? Nah jadi kalau sistem phishing itu memang sudah lama bahkan gitu. Contohnya makanya kita ketika dapat WA perusahaan ini bagi-bagi hadiah. Ini itu nggak usah gitu. Karena dia akan diikutin mencuri, ya. Karena dia akan mencuri email dan password kita pertama itu. Nah makanya kalau misalnya kita membuat masuk ke aplikasi lain dan lain sebagainya, gunakanlah email ataupun password yang berbeda dengan yang kita gunakan. Boleh kalau mau coba-coba, tapi gunakan yang berbeda ya. Jangan menggunakan yang Pi Network punya ini. Biar gitu. aman kan gitu. Nah, saya ada istilah saya, jika ada program-program terbaru dan program itu nyatanya benar adanya, ini pasti semua grup ribut. Akan muncul di Twitter, akan muncul di Instagram, akan muncul di Facebook untuk dibahas orang. Tetapi kalau dia memang tidak baik, tidak benar, dia tidak cepat viral. Yang cepat menanggapi ini adalah orang yang berpikiran pendek, sumbu pendek. Begitu kena langsung masuk, tapi dia hancur dengan sendirinya. Yang mengadu kepada saya ada beberapa orang, koin Pi-nya ya nggak banyak sih, kata dia sekitar 600, berarti koin dia ada ribuan itu mungkin. 600 koinnya hilang gitu. Tapi bagi pemula-pemula yang koinnya cuma 10, 50, diambil 10 aja dia ribut. Nah, jadi teman-teman jangan sembarangan klik aplikasi-aplikasi baru yang tidak jelas ya, nanti jadi korban. Pesan terakhir Mas Peri untuk teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman semuanya kan gitu, karena kita makin lama makin banyak gitu Pak ya kan, koiner juga makin banyak. Jadi kalau ada yang mengatakan halu, ya silakan orang katakan halu gitu. Kemudian buat kita sendiri itu jangan mengikut dengan kata pesimis kan gitu. Karena apa? Karena yang jelas Pi ini adalah proyek yang berjalan gitu, bukan proyek yang mundur kan gitu. Nah, maka ikutilah perjalanannya sampai Nicholas mengatakan pijit tombol, open minded, seperti itu saja, Pak. Oh, itu aja ya. Ada kata kunci yang terakhir belum tadi yang masuk kantong tadi itu? Yang penting nggak usah pusing-pusing ya. Nggak usah pusing-pusing. Biar nggak masuk akal. Biar nggak masuk akal. Yang penting masuk rekening. Yang penting masuk rekening. Ini keren habis. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.